Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Muhammad Rizky Lino dari D3 Manajemen Perhotelan Universitas Airlangga, Surabaya. Hari ini saya akan membahas laporan tugas akhir saya yang berjudul Peran Supervisor terhadap Kinerja dan Performance Karyawan pada Section Concierge Sheraton Surabaya, Hotel and Towers. Pertama, latar belakang kenapa saya membahas tema ini adalah pariwisata Indonesia sebagai salah satu sektor yang menguntungkan dan sangat berpotensi untuk menjadi aset penghasilan negara. Menurut saya, Indonesia sangat kaya sekali, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Itulah kenapa pariwisata berpotensi untuk menjadi salah satu aset penghasilan negara. Kemudian, meningkatnya jumlah pertumbuhan akomodasi perhotelan di kota Surabaya. Surabaya menjadi salah satu kota metropolitan selain Jakarta. Oleh karena itu, banyak sekali para pebisnis itu yang datang dari luar kota untuk berkunjung ke Surabaya dan membutuhkan tempat untuk bersinggah. Maka dari itu banyaknya sekali sekarang hotel itu dibangun di Surabaya dari tahun ke tahun. Kemudian front office sebagai penentu kesan baik buruknya suatu hotel. Kenapa demikian? Karena front office itu berada di bagian depan hotel dan pertama kali yang menyambut tamu adalah front office dan sampai keluar dari hotel pun yang menyambut juga front office. Kemudian, concierge merupakan salah satu bagian dari front office department yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan kenyamanan kepada tamu dan keamanan luggage tamu. Front office memiliki banyak seksi. Salah satunya adalah concierge. Jadi tugas concierge itu pertama kali yang menyambut tamu turun mobil itu concierge, membawakan barang tamu itu concierge, dan mengantarkan tamu sampai ke reception itu juga concierge, dan mengantarkan barang bawaan tamu sampai ke kamar itu juga concierge. Kemudian, pentingnya peran supervisor terhadap suatu perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan performance karyawan. Di Sheraton Surabaya, itu ada yang namanya supervisor, yang bertugas sebagai manajer di lapangan. Kemudian supervisor sebagai pengawas karyawan dalam menjalankan SOP perusahaan. Baik buruknya suatu kinerja concierge itu tidak luput dari peran seorang supervisor. Karena supervisor lah yang mengatur langsung kinerja para concierge pada shift itu. Dan yang terakhir, masih banyak karyawan khususnya concierge yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Selama saya melakukan PKL atau praktik kerja lapangan itu, saya melihat masih banyak karyawan, salah satunya adalah concierge, yang masih melakukan pekerjaan tidak sesuai SOP seperti tidak memberikan luggage tag kepada tamu dan datang terlambat dan yang lain-lain. Next, tabel di samping adalah jumlah akomodasi hotel di kota Surabaya tahun 2012 sampai 2016. Dari tabel di samping menunjukkan jumlah hotel di Surabaya mengalami banyak peningkatan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Seperti yang saya jelaskan tadi, Surabaya menjadi salah satu kota metropolitan yang banyak sekali para pebisnis datang ke Surabaya dari luar kota yang membutuhkan tempat untuk bersinggah. Next, variabel yang diteliti. Yang pertama adalah cara meningkatkan kinerja dan performance melalui peran supervisor. Yang kedua, secara supervisor dalam mengatasi karyawan yang tidak disiplin dan melakukan pekerjaan tidak sesuai SOP. Kemudian, critical issue yang akan diangkat. Yang pertama adalah concierge yang bekerja tidak sesuai SOP, seperti datang terlambat, tidak memberikan luggage tag kepada tamu, sehingga keamanan barang bawaan tamu itu tidak terjamin. Yang kedua, kurang tegasnya supervisor terhadap karyawan. Dan yang ketiga, kedisiplinan yang kurang dari seksi concierge. Next, rumusan masalahnya adalah yang pertama adalah bagaimana cara meningkatkan kinerja dan performance karyawan melalui peran supervisor. Yang kedua, bagaimana cara supervisor mengatasi karyawan yang tidak disiplin dan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah diterapkan oleh manajemen. Kemudian, tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana cara menjadi supervisor yang baik sehingga mampu meningkatkan kinerja dan performance karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui cara supervisor mengatasi karyawan yang tidak disiplin dan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan SOP. Dan manfaatnya ada 4. Yang pertama, menambah wawasan mahasiswa dalam ilmu kepemimpinan di dunia kerja. Yang kedua, memotivasi mahasiswa supaya melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif. Yang ketiga, melatih mahasiswa untuk dapat bekerja di dalam tim. Dan yang terakhir, keempat, adalah melatih mahasiswa untuk bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Next adalah kajian pustaka. Yang pertama, hotel. Hotel menurut proprietors adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan.
Hotel dapat dibagi dan dikelompokkan menjadi beberapa jenis sesuai dengan ukuran, jumlah kamar, lokasi, dan juga lamanya tamu menginap. Yang kedua, concierge. Concierge menurut Sunarno merupakan petugas yang bertugas di bagian informasi, penanganan barang, penyambutan di gerbang hotel, pencarian tamu di hotel, sampai dengan masalah penjemputan dan pengantaran. Dan yang ketiga, supervisi. Supervisi menurut Iman Suwarto adalah segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan tugas mengelola tenaga kerja, memimpin para karyawan dalam melaksanakan pelaksanaan tugas, termasuk menjabarkan jarak pendek, serta mengkoordinasikan dengan rekan atau penyelia lain yang terkait. Kemudian, supervisor. Supervisor, menurut Mukijat, adalah seorang anggota yang berasal dari manajemen lini depan yang bertanggung jawab atas pekerjaan pada kelompoknya pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi. Jadi bisa dibilang supervisor itu adalah seseorang yang melakukan supervisi. Dan yang terakhir, fungsi supervisor menurut Edi Susanto itu ada 5. Yang pertama, memberikan kejelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, membangkitkan semangat dari para anggotanya. Yang ketiga, mengemban suasana kerja. Yang keempat, membuat kemampuan anggotanya berkembang sehingga dapat menjalankan perannya dengan baik. Dan yang terakhir, menciptakan kemampuan kelompok untuk melakukan evaluasi secara berskala mengenai kinerja unit kerjanya serta mengambil tindakan-tindakan untuk memperbaiki kinerja unit kerjanya. Next, saya akan membahas profil Sheraton Surabaya Hotel and Towers. Sheraton Surabaya Hotel and Towers beralamat di Jalan Embong Malang nomor 25-31 Surabaya dan berdiri sejak 5 Januari tahun 1996. Pada awal berdiri, Sheraton berada di jaringan Starwood Hotel and Resort. Kemudian pada tanggal 23 September 2016 bergabung dengan Marriott International. Sheraton Surabaya Hotel and Towers memiliki visi Where the Worlds Comes Together. Jadi ini hotel diproyeksikan untuk skala internasional ya. Where the world comes together itu berarti di mana dunia datang bersama. Dan Sheraton Surabaya Hotel and Towers memiliki misi Welcoming, Assured, and Community. Welcoming itu menyambut, Assured itu terjamin, dan Community adalah masyarakat. Jadi hotel ini tuh menyambut, terus sangat terjamin, dan untuk masyarakat. Hotel ini memiliki berbagai tipe kamar. Yang pertama Deluxe Room, kemudian Premier Deluxe Room, kemudian Sheraton Club Room, Junior Suite Room, Royal Suite Room, Presidential Suite Room, dan Apartment. Next, laporan tugas akhir ini memiliki teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara atau interview. Wawancara adalah suatu pengumpulan data yang merupakan proses tanya jawab secara lisan dan langsung dari sumber informasinya. Dan pada wawancara ini, saya memiliki 2 narasumber, yaitu supervisor dan front office manager Sheraton Surabaya. Yang kedua, observasi dan partisipasi, yaitu melakukan pengamatan langsung serta ikut terlibat langsung dalam cara kerja sebagai concierge di Sheraton Surabaya. Jadi saya melakukan PKL itu sebagai seorang concierge di Sheraton Surabaya. Yang ketiga, studi pustaka, yaitu mengumpulkan data-data dan informasi dengan mempelajari buku-buku, referensi, laporan-laporan, jurnal, artikel, dan skripsi. Dan yang keempat, dokumen, yaitu berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti atau saya di sini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai Sheraton Surabaya Hotel and Towers. Kemudian teknik analisis data. Di sini saya menggunakan teknik analisis data kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Next. Nah, ini adalah pembahasan. Yang pertama, peran supervisor dalam meningkatkan kinerja dan performance karyawan pada section concierge Sheraton Surabaya Hotel and Towers. Kinerja concierge yang baik dalam hotel itu tidak luput dari peran seorang supervisor yang baik di Sheraton Surabaya, khususnya pada seksi concierge. Di concierge, supervisor itu disebut dengan leader atau shift leader. Tugas supervisor atau shift leader di concierge Sheraton Surabaya adalah memanage tim dalam satu shift, baik terhadap tugas di concierge sendiri maupun berhubungan dengan tamu atau memberikan servis terhadap layanan tamu. Dan hasil wawancara saya dengan supervisor Sheraton, yaitu Bapak Permadi, untuk cara meningkatkan kinerja dan performance concierge sebagai berikut. Yang pertama itu mengupgrade diri dengan banyak menambah ilmu dan pengetahuan. Bisa juga dari Google.
Yang kedua, memberitahukan kepada karyawan agar mereka tidak berkata tidak bisa atau tidak tahu kepada tamu. Namun, berucap maaf di awal dan mencoba mengatasinya dengan mencari tahu informasi dari senior atau seksi lain. Jadi di sini kita nggak boleh kepada tamu itu berucap nggak tahu atau nggak bisa. Itu kita harus berusaha dulu baru bilang tidak tahu. Atau lebih baik kita menanyakan kepada yang lebih tahu seperti dari senior atau dari seksi lain. Kemudian melakukan pelatihan melalui training online yang sudah dibuatkan oleh Marriott Pusat. Dan yang terakhir, belajar dari seksi lain, bisa juga dari reception. Jadi kita minimal tahu pekerjaan mereka. Dan pembahasan selanjutnya adalah cara supervisor dalam mengatasi karyawan yang tidak disiplin dan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan SOP. Hasil dari wawancara saya dengan front office manager, Bu Masita Octaviana, cara supervisor dalam mengatasi karyawan yang tidak disiplin dan melakukan pekerjaan tidak sesuai SOP itu adalah care dan selalu tahu atas semua yang telah dikerjakan oleh bawahannya. Dan yang kedua, menjadi seorang supervisor itu harus menjadi contoh yang baik atau teladan yang baik bagi bawahannya. Jadi menjadi seorang supervisor itu harus walk the talk. Jadi artinya melakukan perbuatan itu sesuai dengan apa yang dibicarakannya. Yang ketiga, memberikan coaching terhadap karyawan yang tidak disiplin dan melanggar SOP. Dan yang keempat, jika sudah diberikan coaching berkali-kali tetapi masih tetap melanggar, maka supervisor itu berhak memberikan warning letter atau yang biasa kita sebut SP. SP memiliki 3 tahap. Jika sudah sampai tahap ketiga, karyawan harus terpaksa diputus hubungan kerja atau dilakukan pemecatan. Dan terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa didapat dari pembahasan sebelumnya, yang pertama, concierge merupakan bagian dari front office department yang sangat penting dalam operasional hotel, di mana concierge mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan barang bawaan tamu, kenyamanan tamu, dan kebersihan area depan hotel. Yang kedua, standar operasional prosedur di concierge berisi tentang cara melayani tamu, dari tamu datang hingga tamu keluar hotel. SOP sangat membantu concierge dalam menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga, baik buruknya kinerja concierge turut dipengaruhi peran seorang supervisor. Karena supervisor memiliki tugas untuk memanage segala sesuatu yang ada di lapangan, termasuk kinerja timnya. Selanjutnya, strategi yang diterapkan oleh supervisor concierge dalam meningkatkan kinerja dan performance karyawan yakni mengupgrade diri dengan menambah wawasan dari mana saja, termasuk Google. Menerapkan untuk tidak boleh berkata tidak bisa atau tidak tahu kepada tamu, namun menggantinya dengan kata maaf dan segera menanyakan informasi yang kita tidak tahu kepada senior atau seksi lainnya yang tahu, dan melakukan pelatihan atau training dari Marriott Pusat. Kemudian, supervisor bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang dilakukan bawahannya. Maka dari itu, supervisor harus memiliki sikap dan attitude yang baik dan bisa dijadikan contoh yang baik untuk bawahannya. Dan yang terakhir, cara supervisor untuk menghadapi karyawan yang tidak disiplin dan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan SOP, yakni memberikan coaching untuk memberikan feedback kepada karyawan. Apabila tetap mengulangi kesalahan yang sama, maka harus diberikan warning letter atau SP. Dan jika warning letter sudah sampai tahap ketiga, maka karyawan akan diberhentikan bekerja sebagai concierge di Sheraton Surabaya Hotel & Towers atau dipindah tugaskan ke seksi lain. Dan saran yang bisa diambil dari pembahasan sebelumnya, yang pertama, sebaiknya shift leader atau supervisor perlu mengevaluasi lebih detail terkait dengan kedisiplinan bawahannya, seperti datang tepat waktu dan istirahat sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Kemudian untuk shift leader atau supervisor harus teliti dalam mengecek barang bawaan tamu, karena biasanya ada concierge yang tidak memberikan luggage tag terhadap barang dan juga tamu, dan berimbas terhadap keamanan barang bawaan tamu. Selanjutnya, sebaiknya hotel perlu menambahkan troli untuk concierge, karena troli yang dimiliki concierge belum cukup untuk membantu kerja concierge saat keadaan hotel sedang ramai pengunjung. Jadi akibatnya itu concierge jadi saling menunggu dan membuat tidak efisien waktu ya. Selanjutnya, perlunya coaching untuk staf concierge mengenai keramaan terhadap tamu, karena masih ada staf concierge yang kurang ramah dan terkesan cuek kepada tamu. Jadi impactnya, tamu itu tidak akan datang kembali lagi ke hotel karena merasa tidak dilayani dengan baik. Seperti itulah. Selanjutnya, sebaiknya manajemen atau supervisor memberikan penghargaan atau reward terhadap karyawan yang memiliki progres kinerja yang baik dalam suatu periode. Jadi, sangat perlu ya memberikan reward kepada karyawan yang kerjanya baik, seperti karyawan yang terbaik pada bulan ini, pada tahun ini, seperti itulah. Dan yang terakhir,
Perlunya coaching untuk supervisor dalam meningkatkan skill kepemimpinan, sehingga lebih mampu untuk memimpin bawahannya, dan dapat meningkatkan kinerja dan performance karyawan seksi concierge Sheraton Surabaya. Karena yang saya lihat, supervisor di Sheraton sangat kurang tegas sekali, jadi sangat perlu untuk dilakukannya coaching terhadap supervisor untuk meningkatkan kinerja dan performance karyawannya. Sekian hasil tugas akhir saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.